Di awal scene menunjukkan seorang pria bernama Yoon Hyun Woo. Ia adalah sekretaris dari keluarga konglomerat atau chaebol yang sangat terkenal seantero negeri. Saat ini, sekretaris Yoon diperintahkan pergi ke Turki untuk mengambil sejumlah uang yang ternyata nominalnya tidaklah sedikit. Setelah memenuhi persyaratan, sekretaris Yoon berhasil mengambil uang tersebut. Akan tetapi, tanpa ia sadari bahwa ada kamera tersembunyi yang merekam semua pembicaraan mereka. Sekretaris Yoon sangatlah senang karena ia berhasil menjalankan misinya dengan sangat apik. Dan series pun baru dimulai. Seminggu sebelum sekretaris Yoon bertolak ke Turki, seperti biasa ia bekerja dengan giat tanpa mengeluh dalam pekerjaannya itu. Kemudian scene memperlihatkan seorang pria parubaya bernama Jin Yong-ki yang baru saja bebas dari masa hukumannya atau yang dikenal dengan pimpinan Jin Yong-ki dituduh telah melakukan manipulasi saham, pelanggaran dan penggeledahan. Karena merupakan orang yang berpengaruh sekaligus pemilik perusahaan Sun Yang Group, ia pun menjadi topik hangat dengan kebebasannya itu. Sehingga sekretaris Yoon menjadi kewalahan dengan awak media terus mencecar sejumlah pertanyaan kepada pimpinan. Di samping itu, seorang jaksa bernama Seo Min Yong kesal dengan kebebasan dari pimpinan Jin Yong-ki, bebas dari hukumannya. Meski seperti itu, ia akan terus berjuang melawan orang-orang yang korup, yang pantas untuk dijebloskan ke jeruji besi. Seo Min Yong merupakan seorang jaksa investigasi anti korupsi yang berasal dari keluarga bergengsi. Ia rela melakukan apa saja demi menegakkan keadilan. Singkatnya, sekretaris Yoon hari ini benar-benar disibukkan dengan acara besar. Upacara pembukaan patung pendiri dari Sun Yang Group, yaitu mendiang Presiden Jin Yang Chul. Selama 15 tahun mengabdi pada keluarga Sun Yang, sekretaris Yoon adalah orang yang serba bisa, rela melakukan apa saja demi keluarga konglomerat tersebut. Bahkan ia seringkali menyembunyikan skandal-skandal keluarga Sun Yang Group. Lalu muncullah Shin Kyung-min, pegawai baru di perusahaan Sun Yang. Ia begitu giat dalam melakoni pekerjaannya. Selain itu, ia juga sangatlah ngefans dengan sekretaris Yoon yang sangat populer di kalangan pegawai dengan hasil kerjanya selalu memuaskan. Menariknya, para pegawai dilarang menyebut keluarga Jin dengan nama, melainkan mereka mempunyai sebutan khusus. Bagi anak laki-laki akan disebut dengan sejumlah angka, sedangkan bagi seorang wanita akan disebut dengan sebutan alfa. Di hari upacara ini, wakil pimpinan bernama Jin Seong-jun sangatlah marah kepada ayahnya. Ia rela akan melepaskan warisannya agar rencana suksesinya itu berjalan dengan lancar. Tidak diketahui apa yang terjadi di masa lalu tentang kecelakaan hari itu, membuat Pak Seong-jun begitu terguncang. Tentu, tindakan yang dilakukan olehnya langsung ditentang oleh ayahnya. Tidak terima jalan ninjanya yang diinginkan oleh putranya. Seharusnya ia mengikuti dan patuh terhadap ayahnya. Tiba-tiba, perkataan dari Pak Seong-jun membuatnya syok hingga penyakitnya pun kambuh. Kebetulan sekretaris Yoon yang datang, ia pun rewas melihat pimpinan sedang kesakitan di hari besar ini. Semua anggota keluarga dikumpulkan untuk memberi kabar jika pimpinan sedang sakit dan akan dioperasi secepatnya. Meski seperti itu, pembukaan akan tetap dilanjutkan sesuai rencana. Awalnya Pak Dong-ki ingin membuka acara itu, namun ditentang oleh putrinya, yaitu Jin Ye-jun, bahwa yang lebih cocok adalah Pak Seong-jun yang merupakan wakil pimpinan perusahaan. Oleh sebab itulah Hyun-min memerintahkan sekretaris Yoon untuk mencari suaminya. Bagaimanapun juga ia harus ditemukan. Tidak peduli apapun caranya yang akan dilakukan oleh sekretaris Yoon kepada suaminya. Namun jika ia gagal membujuknya, sekretaris Yoon akan kehilangan pekerjaannya tersebut. Lantaran posisi Pak Seong-jun sangatlah penting di malam ini untuk berpidato, maka dari itu sekretaris Yoon hanya mempunyai waktu setengah jam. Dimulai detik ini, Direktur Kim sepenuhnya memberikan tugas ini kepada sekretaris Yoon.
Mereka semua bergegas mencari Pak Seongjun dalam waktu tak banyak. Sekretaris Yun memberikan saran kepada Geongmin. Jika ingin sukses seperti dirinya, ada 3 hal yang selalu diterapkan oleh Sekretaris Yun yang harus dicatat oleh Geongmin. Pertama, tidak pernah menolak perintah dari keluarga pimpinan. Kedua, tidak pernah bertanya. Dan yang ketiga, Sekretaris Yun tidak pernah menilai sendiri. Itulah 3 hal peraturan yang Sekretaris Yun terapkan selama bekerja di perusahaan Sunyang. Singkat cerita, Sekretaris Yun dan yang lainnya akhirnya berhasil melacak hotel dari Pak Seongjun. Akan tetapi, kondisinya benar-benar buruk dengan Pak Seongjun tak bisa mengontrol emosinya. Saat itu, ia masih kesal kepada ayahnya dan melampiaskannya kepada sekitarnya. Tiba-tiba, lantas, Sekretaris Yun meminta Pak Seongjun untuk ikut bersamanya kembali. Tetapi Sekretaris Yun membahas kejadian di masa lalu tentang Pak Seongjun menghancurkan seladon Goryeo yang sangat disukai oleh kakeknya. Dan untuk pertama kalinya, Pak Seongjun dimarahi oleh kakeknya itu karena telah menghancurkannya. Tentu Pak Seongjun sangatlah marah kepada Sekretaris Yun dengan semua perkataannya itu. Sekretaris Yun terus memohon kepada Pak Seongjun untuk kembali ke perusahaan karena mereka tidak mempunyai banyak waktu. Beruntung, Pak Seongjun akhirnya berhasil dibujuk dengan cara yang mungkin kurang mengenakan baginya. Walau diperlakukan kasar dan tidak adil, Sekretaris Yun tak bisa marah dan tidak bisa berbuat apa-apa, meski ia terluka luar dan dalam. Sayangnya, beredar rumor mengenai Sekretaris Yun di perusahaan. Dengan dia, orangnya terlalu patuh dan setia kepada keluarga Sunyang, tanpa mereka sadar jika Sekretaris Yun mendengar perkataan mereka yang rela menjadi anjing setia mereka. Kemudian Sekretaris Yun mengunjungi keluarganya di hari peringatan kematian ibunya setelah tahun lalu tidak datang. Si ayah pun sangatlah senang dengan kedatangan putranya. Selama ini Sekretaris Yun selalu menafkahi mereka dengan hasil keringatnya tersebut. Tetapi Hyungmin merasa terbebani dengan kakaknya terus menafkahinya. Ia merasa tak enak karena menjadi tanggung jawab kakaknya. Kali ini, ia ingin bekerja dan menghasilkan uang sendiri dan memberikan uang kepada ayahnya. Akan tetapi, Sekretaris Yun salah menanggapinya. Ia pun sangatlah marah kepada ayahnya, yang menyuruhnya untuk segera menikah dan mempunyai keluarga kecil. Karena dia harus segera menikah dan fokus pada keluarganya. Rupanya, keduanya memiliki hubungan kurang baik dengan anak dan ayah ini nampak tidak akur. Keesokan harinya, Sekretaris Yun mendatangi kantor kejaksaan untuk menemui Jaksa Min Yong. Kedatangannya tentu untuk mencegah tim kejaksaan melakukan penggeledahan dan penyitaan perusahaan Sunyang. Namun itu tidaklah mudah sebab Jaksa Min Yong enggan bekerja sama dengannya dan fokus pada pendiriannya memberantas korupsi dan menghukumnya. Karena gagal membujuknya, Sekretaris Yun mempunyai jalan lain. Ia menginstruksikan semua bawahannya untuk bekerja lebih keras lagi, menghilangkan bukti agar tim kejaksaan tak bisa menemukan bukti yang menjerat pimpinannya tersebut. Hal itu membuat Pak Seongjun kesal dengan tim kejaksaan masih saja bersikeras ingin mengusik perusahaannya. Padahal ia sudah mengatakan kepada mereka bahwa ia akan mentaati hukum. Tapi syukurlah Sekretaris Yun berhasil menyingkirkan bukti tersebut. Geongmin yang mengikuti jejak Sekretaris Yun merasa deg-degan dengan ia harus memberikan hormat kepada seluruh keluarga Jin. Tapi dari sebagian orang yang cuek ada satu yang bangga dengan hasil kerja keras mereka, yaitu Pak Yun Ki, putra keempat dari mendiang Jin Yang Chul. Tetapi dia memutuskan hubungan bersama keluarganya karena alasan istrinya, yang kebetulan saat ini datang, yakni Lee Hai-in, untuk menjenguk pimpinan. Mereka semua tidak pernah mengakui Bu Hai-in adalah anggota keluarganya.
Kedatangan Bu Haiin ingin mengetahui kebenaran di balik kecelakaan putranya. Jika mereka berkata jujur, ia akan memberikan semua miliknya kepada mereka, termasuk sahamnya. 아드님이 한 분 있습니다. 사다실은 순양과 관련 없는 소재입니다. 당분간 면회가 어렵다는. Gyeongmin yang diberikan tugas oleh Sekretaris Yun mendapatkan sebuah berkas lama kembali muncul lagi dengan perusahaan cangkang Sunyang yang sangatlah rahasia. Sepanjang malam Sekretaris Yun membacanya. Lalu ia melaporkan semua itu kepada Direktur Kim tentang apa yang ia ketahui dari perusahaan cangkang tersebut. Sayangnya reaksi dari Direktur Kim sangatlah berbeda. Ia justru menghilangkan bukti itu tanpa memberikannya kepada Pak Seong-jun. Sekaligus meminta Sekretaris Yun untuk tidak melewati batasnya. Setelah berpikir panjang, Sekretaris Yun akhirnya melaporkannya kepada Pak Seong-jun tentang perusahaan cangkang dan aliran dana tersebut. Rupanya Sekretaris Yun memotretnya terlebih dulu sebelum ia memberikannya kepada Direktur Kim. Sehingga Direktur Kim kini terancam dipecat dengan ia mengkhianati atasannya. 어느 쪽이든 순양의 사람이 아니라는 건 확실하네요. 사람이 찾아오세요. 내가 윤현호 재무팀장에게 맡기는 첫 번째. 윤 팀장 같은 사람도 있잖아요. Lantas Sekretaris Yun diperintahkan untuk pergi ke luar negeri, tepatnya ke Turki untuk mengambil aset Sunyang. Akan tetapi Bu Hwayong diam-diam melaporkan kejadian itu kepada Jaksa Min Yong dengan bukti rekaman itu akan memberatkan Pak Seong-jun, terancam mendapatkan hukuman. Dengan anggota keluarga Jin menusuknya dari belakang hanya karena kekuasaan dan sebuah jabatan cu. Seperti yang di awal scene, Sekretaris Yun berhasil mengambil aset Sunyang dengan jumlah yang sangat fantastis. Awalnya nampak baik-baik saja, tak ada yang aneh dengan sekitarnya. Ia pun senang bisa liburan ke Turki, walau hanya sebentar. Keanehan mulai terasa ketika ia mulai melihat kejanggalan dengan Kang supir tidak mematuhi rute sesuai keinginan dari Sekretaris Yun. Orang-orang di sekitarnya terlihat mencurigakan. Dan di samping jalan mobil tak dikenal mengikuti kemana Sekretaris Yun pergi. Tiba-tiba beruntung, Sekretaris Yun berhasil melarikan diri dari kejaran mereka. Ia pun berlari sangat jauh sampai akhirnya ia tak sengaja menabrak bocil. Seseorang menyuntikkannya hingga ia pingsan. Dan sudah terbangun berada di mobil bersama komplotan misterius. Sekretaris Yun diculik oleh orang-orang tidak dikenal dan membawanya ke atas tebing. Namun ia dikejutkan dengan Gyeongmin mengkhianatinya dan benar-benar mengikuti 3 hal yang ia pelajari darinya sendiri. Walau dari dalam hati kecilnya ia tak tega harus melakukannya. Tiba-tiba Sekretaris Yun mati dengan cara tidak adil. Tapi saat ia membuka matanya, Sekretaris Yun kini berada di kota Seoul, tepatnya pada tahun 1987. Ajaibnya, Sekretaris Yun terlahir kembali dalam tubuh seorang bocil bernama Jin Do-jun. Sekretaris Yun sangatlah terkejut dengan ia kembali hidup. Do-jun adalah putra dari Pak Yun Ki bersama Bu Haiin. Sekretaris Yun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Kemudian datanglah Presiden Sunyang, yaitu Pak Yang Chul. Di saat semua orang memberikan hormat kepada Presiden Jin, Sekretaris Yun yang kini berada di tubuh Do-jun lantas menghadang kakeknya. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.